Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrin lama badu, puji dan syukur, hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan ke baginda junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, Ibu Dr. Lilis Karwati, daerah MPD, yang kami hormati dan juga rekan-rekan dari kelompok 5 beserta, teman-teman di kelas B yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Taufik selaku pimpinan moderator pada presenter kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang perencanaan program pemberdayaan masyarakat, yang di mana kami dari kelompok 5 beranggotakan, mungkin bisa next slide. Yang pertama ada saudari Nida Rizky Mardotilah dengan NPM 21210309. Selanjutnya ada saudari Wanda Muslimah dengan NPM 21210304. Selanjutnya ada saudari Rizky Ahmad Cidane yang dengan NPM dengan 21210308. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Muhammad Taufik dengan NPM 2121030663. Mungkin kepada rekan-rekan bisa menyimak terlebih dahulu presentasi dari kelompok kami. Untuk mengepikan waktu, dipersilakan kepada teman saya untuk menyampaikan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pertama ini. Yang pertama itu ada definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan atau empowerment yang secara leksikal berasal dari kata kerja empower, give power of authority atau memberikan kekuatan, atau juga disebut otoritas, yang berarti any process of making something to be powerful or authorized, atau proses menjadikan sesuatu kuat atau berotoritas. Demikian, pemberdayaan masyarakat atau community empowerment dapat diartikan sebagai proses menjadikan masyarakat berdaya atau memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan untuk memiliki kekuatan atau kemampuan dan otoritas supaya mereka dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Yang bisa dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Rizky Ahmad Cidane yang telah menyampaikan tentang definisi pemberdayaan masyarakat. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu kepada saudari Nida Rizky Mardotilah. Waktu yang dapat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemberdayaan masyarakat. Nah, menurut Mardikanto, beliau menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat itu ada 6. Yang pertama ada perbaikan kelembagaan atau better institution. Nah, perbaikan kelembagaan atau tindakan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Lalu yang kedua ada perbaikan usaha atau better business. Nah, pada program pemberdayaan ini bertujuan untuk memperbaiki pendidikan, terutama semangat belajar, lalu untuk memperbaiki aksesibilitas, serta perbaikan kelembagaan yang diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan. Yang ketiga ada perbaikan pendapatan atau better income. Nah, setelah memperbaiki bisnis, program pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan juga masyarakat. Yang selanjutnya, perbaikan lingkungan atau better environment. Dengan terjadinya perbaikan pendapatan, diharapkan perbaikan lingkungan dapat berubah lebih baik karena secara garis besar, kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan. Yang kelima, ada perbaikan kehidupan atau better living. Nah, pada tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan mampu memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir ada perbaikan masyarakat atau better community. Dengan kehidupan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat berubah lebih baik juga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Nida Rizky Mardotilah yang telah menyampaikan materi tentang tujuan pemberdayaan masyarakat. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Wanda Muslimah. Waktu dapat saya persilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai tahapan-tahapan yang memang seharusnya ada gitu dalam melakukan perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada tahapan pertama yang memang di mana membantu masyarakat dalam menentukan masalahnya seperti itu. Jadi dalam hal ini kita itu harus, apa ya, lebih jeli lagi gitu untuk, apa ya, membantu masyarakat dalam menentukan masalahnya tuh apa dan seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan analisis ataupun kajian yang memang, apa ya, terhadap permasalahan tersebut secara mandiri. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menentukan skala prioritas masalah. Dalam arti, kita itu harus bisa membantu masyarakat memilah dan memilih tiap masalah memang yang paling mendesak untuk diselesaikan terlebih dahulu gitu. Kemudian tahapan yang keempat adalah mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi gitu. Antara lain dengan cara sosial-kultural yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Karena memang, apa ya, beda wilayah, beda juga, tipe masyarakatnya, seperti itu. Kemudian tahapan yang kelima adalah melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi gitu. Untuk tadi kan, mencari gitu cara solusinya gitu, untuk sekarang kan ada di tahap, apa ya, melaksanakan gitu dari solusi tersebut. Kemudian untuk tahapan yang terakhir merupakan mengevaluasi seluruh rangkaian dari proses pemberdayaan itu sendiri gitu, untuk dinilai sejauh mana gitu keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan, seperti itu. Next slide. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai macam-macam pemberdayaan masyarakat yang, dari 3 bidang sebagai berikut, nggak bisa dipungkiri juga gitu ya, seperti yang kita tahu gitu pemberdayaan itu merupakan suatu serangkaian kegiatan untuk apa ya, memperumpun kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan serta lemah dalam masyarakat gitu, termasuk individu-individu yang memang mengalami, masalah kemiskinan misalnya. Jadi sehingga, mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Seperti misalnya kepercayaan diri maupun menyampaikan aspirasi serta mempunyai mata pencaharian, kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan, mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, seperti itu. Boleh di next slide. Mungkin ada macam-macam, pemberdayaan masyarakat sendiri. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan gitu. Pemberdayaan masyarakat yang, berada di Indonesia dalam arti pendidikan gitu, salah satunya yaitu dunia Kampung Inggris gitu, yang memang berlokasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kampung ini sebenarnya merupakan desa biasa pada awal terbentuknya, tidak mengenal sama sekali bahasa Inggris yang memang, yang berkembang di sana gitu. Dalam perjalanannya nama, Kampung Inggris dipelopori oleh Mister Callan sebagai pendiri sekaligus pionir tempat kursus di Kampung Inggris. Mister Callen yang pendiri, Basic English Course ini melakukan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut dengan cara mengedukasi warganya untuk memberikan pendidikan nonformal gratis, seperti itu. Hingga akhirnya kondisi keberadaan Kampung Inggris ini menjadi tempat, penunjang masyarakat yang ada di seluruh Nusantara untuk belajar di Pare, baik masyarakat yang ingin mencari pekerjaan maupun masyarakat, yang ingin melanjutkan pendidikannya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wana Muslimah yang telah menyampaikan, tentang contoh atau macam-macam dari pemberdayaan masyarakat. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana tadi di sebelumnya di bidang macam-macam pemberdayaan adanya di bidang pendidikan. Mungkin sekarang pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang di mana pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi juga berhasil dilakukan di wilayah perkampungan. Di sini khususnya di daerah Magelang. Wilayah ini berada di Jawa Tengah dengan sistem pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yakni dengan mengajarkan masyarakat untuk mengelola blog serta menulis konten-konten yang berkualitas. Mungkin tidak bisa dipungkiri kita memasuki di era 5.0 ataupun sebelumnya 4.0
revolusi industri dan juga kita memasuki revolusi tentang sosial. Di mana seperti kemajuan teknologi masuk, kita sebagai masyarakat harus bisa memanfaatkan tersebut. Nah, oleh karena itu di wilayah ini, di wilayah Magelang, masyarakat tersebut memanfaatkan momen tersebut dengan membuat blog di mana para masyarakat itu mencurahkan isi hatinya melalui tulisan, kemudian konten-konten tulisan tersebut dipost di blog. Selanjutnya di sini pionir atau pendiri kampung blogger ini adalah Sumbodo Malik, yang dimana salah satu alumni universitas ternama di Jakarta. Beliau dengan tekun mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan pemberdayaan dengan mendapatkan hasil dari Google AdSense dan berjualan online. Selanjutnya tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan bagi masyarakat di sana. Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi ini dinilai berhasil di Indonesia lantaran banyak pihak yang berduyun-duyun datang ke Magelang untuk mendapatkan penghasilan. Di mana di kampung tersebut ini juga menjadi sebagai contoh prototipe. Mungkin hal ini bisa diterapkan di masyarakat kampung lain, akan tapi mungkin yang menjadi hal kesulitan seperti infrastruktur yang belum mendukung, dan juga belum adanya penggagas atau penggerak di suatu kampung tersebut. Mungkin kita selaku mahasiswa, sebagai agen Opceng, harus terpanggil jiwanya. Bisa, menjadikan kampung di Magelang ini sebagai prototipe di kampung teman-teman sekalipun. Mungkin bisa next slide. Nah, selanjutnya di sini ada pemberdayaan masyarakat di bidang wisata, di mana pemberdayaan masyarakat di bidang wisata juga banyak dilakukan di Indonesia. Salah satunya berdiri kampung warna-warni di Kota Malang, Jawa Timur. Kampung ini menjadi begitu terkenal karena ciri khasnya sebagai tempat paling indah untuk berselfie. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ini lebih didasari pada lingkungan desa yang awalnya kumuh. Dengan giat pemerintah daerah bekerja sama dengan Cat Tembok Apitek menciptakan kondisi dan indah, sebagaimana dengan membingkai rumah-rumah tersebut. Pada akhirnya, sampai saat ini, Kampung Warna-Warni menjadi salah satu kampung yang paling dinilai berhasil dari pengembangan kreativitas warga untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan mengembangkan ide seperti berjualan souvenir dan lain sebagainya. Mungkin hal ini juga bisa diterapkan di berbagai daerah khususnya di Indonesia, di mana mungkin di daerah saya pribadi terdapat seperti curug, juga wahana permainan alam, mungkin bisa bisa diterapkan atau bisa dikelola. Bisa bekerja sama antara dengan Karang Taruna, dengan desa pemerintahannya, seperti itu. Mungkin hal yang masih sulit juga, belum tumbuh rasanya untuk memulai hal seperti ini. Mungkin dikarenakan, SDM-nya belum memenuhi. Mungkin ini juga tugas kita selaku mahasiswa untuk memberikan edukasi, apalagi kita di pendidikan formal, memberikan edukasi tentang bagaimana cara mengelola suatu tempat yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Mungkin itu menjadi PR bersama untuk kita semua. Next slide. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada rekan-rekan dipersilakan, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami membuka ruang diskusi di WhatsApp group. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.